Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan gratis oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kendati nyaris ricuh, namun situasi bisa dikendalikan petugas Pas Pampres. Sejumlah warga mengaku senang meski harus berdesakan dan terinjak-injak saat rebutan sembako. Selain dapat bantuan sembako gratis, mereka juga bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi. Senang banget bisa salaman sama Pak Jokowi. Cuman keinginan saya nggak bisa foto karena saking ramainya. Itu apa sih Bu yang dikasih Bu? Sembako berupa beras, minyak sayur, gula, teh, sama biskuit. Biskuit ya? Ngebantu nggak Bu buat Ibu? Alhamdulillah kebantu sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Usai memberikan simbolis sembako kepada warga, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian meninggalkan lokasi. Sedangkan ratusan warga lainnya masih mengantri demi mendapatkan sembako gratis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan kios di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center, Batam, Kepulauan Riau terbakar. Hari ini terdakwa anak AG jalani sidang tuntutan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center, Batam, Kepulauan Riau terbakar. Akibatnya ratusan kios ludes dilalap api dan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Asap tebal yang membumbung tinggi mengejutkan warga. Ratusan kios milik pedagang yang berada di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus dilalap api. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api yang menjalar cepat tak hanya menghanguskan lantai 1 mal tersebut, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga terjadi akibat banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Api baru bisa dijinakkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau diterjunkan. Satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara kembali menjalani sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dodi Prawiranegara menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi yang ia beri judul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia". Dodi mengaku tidak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Menurut Dodi, apa yang dialaminya saat ini sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba dengan tuntutan 20 tahun penjara sangat berat. Dodi mengatakan awalnya ia berpikir menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi merupakan titik cerah untuk membangun karirnya sebagai anggota Polri. Namun karir Dodi yang sudah ia bangun selama ini hancur seketika hanya karena tidak mampu mengatasi rasa takutnya yang begitu besar kepada bekas atasannya Irjen Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun karir yang lebih baik,
tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya berani menegakkan, bahkan saya kritis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polres Bukit Tinggi. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sekarang. Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi karena kemampuan saya untuk menghandle pasar takut yang begitu besar kepada pimpinan yang menggunakan saya, yaitu Dirjen Bina Asal. Pada waktu itu saya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang tuntutan anak berkonflik dengan hukum AG hari ini. AG didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum menuntut anak berkonflik dengan hukum AG pada hari ini. Pihak PN Selatan menjelaskan sidang anak AG digelar tertutup seterusnya. Sidang anak AG hanya digelar terbuka saat putusan atau vonis. AG didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 56 kedua KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 kedua KUHP tentang penganiayaan berat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang tuntutan AG, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ismalia, apakah sidang tuntutan terhadap terdakwa anak AG masih berlangsung? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Sidang penganiayaan David Ozora dengan terdakwa anak AG dilanjutkan hari ini, di mana agenda persidangan hari ini yakni pembacaan tuntutan terhadap terdakwa AG. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap anak AG di ruang persidangan 7 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini persidangan masih berlangsung dan tadi dimulai pukul 2. Anak AG juga tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 13.20 mengenakan hoodie putih dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan sebelumnya anak AG ini didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman paling berat 7 tahun penjara. Sampai saat ini kami juga masih menunggu perkembangan hasil dari sidang tuntutan tersebut. Kembali ke studio, Stefani. Baik, terima kasih. Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan menunggu update terkini dari sidang tuntutan terdakwa anak AG. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret. Dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret. Tetapi menurut Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Kapolri telah mengirim surat jawaban kepada KPK dan menegaskan perpanjangan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro pun mendatangi gedung Dewas Pengawas guna melaporkan dugaan pelanggaran elit Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa yang menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atas nama dirinya. Saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Terkait polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, Presiden Joko Widodo angkat bicara dan mengatakan jangan sampai mutasi pegawai memicu kegaduhan hingga meminta KPK mengatur mekanisme agar aturan pemecatan Endar sesuai prosedur. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja.
Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Sementara Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri karena masa tugasnya di KPK berakhir serta tak ada permintaan perpanjangan Endar dari KPK kepada Polri. KPK pun telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan. Sebelumnya istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sembilan korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.